Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkenalkan, nama aku Misla Nikmah dengan NIM 24050974026 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2024 ah. Nah, pada video kali ini itu saya ingin mendemokan ya dari proyek UTS saya pada mata kuliah Grafika Komputer, yaitu menggambar gedung A10 2D menggunakan OpenGL. Jadi di sini kita langsung aja mulai masuk ke codingan. Kita dibuka dulu. Oke, di sini pertama ada input. Input ini cuma untuk input aja ya, kayak untuk 2D kita pakainya Clut ini, lalu untuk yang mat ini untuk perhitungan di sini. Lalu kita masuk ke bagian float, TX, TY, SX, SY, dan angle. Itu kalau yang TX, TY ini untuk translasi atau bergeseran ya, kayak geser kanan kiri X dan Y. Lalu setelah itu untuk SX dan SY ini untuk skala, untuk memperbesar atau memperkecil, dan kalau angle ini untuk berputaran. Lalu untuk void ini, pada bagian init, ini kita untuk tampilannya aja, karena ini GR Clear Color ini saya latar belakangnya pakai warna biru muda, biar kayak langit aja gitu. Setelah itu saya glow orthonya di angka segini. Ini untuk bagian apa? Glow ortho ini untuk kayak luasnya gitu, biar kelihatan. Jadi dia itu kirinya kirinya min 300, kiri ke sini glow orthonya itu. Terus ke kanannya 330, lalu ke bawahnya minus 200, ke atasnya 200. Kayak luas gitu, luasnya Windows-nya. Lalu kita masuk ke fungsi kotak-kotak ini, kotak sejajar genjang ini. Nah, yang pertama untuk kotak ini saya untuk menggambar gedungnya. Untuk pertama mendeklarasikan kotak ini dulu, biar nanti kita bisa langsung panggil buat gambar gedungnya gitu. Kita tinggal panggil kotak gitu aja. Kita harus masukin vertexnya berapa, tinggal gitu aja. Gitu. Nah, kotak ini kita pakai GL Polygon dengan 4 vertex ya. Parameternya X1, Y1 adalah pojok kiri bawah, X2, Y2 itu pojok kanan atas. Lanjut ke jajar genjang dan segitiga. Jajar genjang. Lanjut ke jajar genjang, ini menggambar jajar genjang dengan dua vertex bawah sejajar, lalu dua vertex atas digeser miring untuk menghasilkan kemiringan. Jadi biar nanti itu tengahnya ada jajar genjang yang miring gitu. Terus setelah itu kita masuk ke teks ya. Teks ini untuk tambahan aja karena nanti ada tulisan teknik informatikanya di gedungnya. Jadi saya tambahin teks. Lalu kita masuk ke segitiga. Untuk yang segitiga ini ada 3 vertexnya untuk membuat atap. Lalu selanjutnya ke lingkaran. Lingkarannya ini pakai poligon bersegmen. Jadi kita menggunakan 100 segmen sehingga lingkarannya itu terlihat halus gitu. Ini itu pakainya theta berputar dari 0 sampai 2pi, lalu cos dan sin menghasilkan koordinat titik pada lingkaran radius R. Setelah itu kita masuk ke pemanggilannya, untuk pemanggilan bikin gedungnya. Nah, untuk gedung kiri dan gedung kanan juga gedung tengah. Nah, untuk gedung kirinya dulu deh, kita pakai kotak min dengan koordinatnya itu min 260, min 80, min 80, dan 100. Lalu untuk kotak kanan, gedung kanan itu kita pakai koordinatnya
80, minus 80, 290, dan 100. Koordinat X negatif, yang X-nya negatif, kayak min 260. Itu untuk kiri. Nah, kalau yang X-nya positif, kayak yang 80, kotak yang depannya 80, kan yang depan itu X-nya. Itu untuk yang gedung kanan, gitu. Lalu kita masuk ke gedung tengah. Gedung tengah ini pakai kotak vertexnya min 80, min 80, 80, dan 140. Ininya 140, tingginya nggak kita samain 100. Karena tadi kan gedung kiri sama gedung kanan tuh ke atasnya itu 100. Tapi kalau ini 140 karena biar kelihatan gedung tengah itu kayak lebih tinggi aja gitu. Biar ada bedanya, menonjolkannya. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian yang jajar genjang tadi. Ini memanggil jajar genjang yang miring, positif, dan negatif biar bentuknya itu kayak mata gini guys. Kayak mata-mata-mata. Ada 3. Ya, nanti kita run sama biar kelihatan ya. Oh ya, sama GL color ini untuk warna ya. Udah tahu lah. Kalau yang gedung kiri tadi itu warnanya abu-abu muda. Sama kayak gedung kanan juga abu-abu muda. Kalau gedung tengah ini kayaknya krem. Seingat saya ini warna krem. Gak lupa juga. Terus habis itu kita masuk ke atap. Untuk yang atap ini kita pakai segitiga. Ini vertexnya 80, 100, 290, 100, 105, 150. Lalu kita pakai kotak. Kotak ini dia itu di bagian tengah sebelum logo. Sebelum logo. Jadi sebelum ada logo itu ada kotaknya dulu, baru nanti logonya. Lalu baru kita panggil logonya. Di sini pakai lingkaran, ya. Habis itu kita panggil pintu tengah. Kita buat pintu tengah. Ini ada di tengah gedung di bawah, agak di bawah gitu. Itu vertexnya min 20, min 80, 20, min 40. Nah, ini yang kotak di bawahnya ini tuh untuk ini teman-teman, apa rumput. Saya tuh buat kotak di bawah banget gitu. Untuk rumput. Jadi biar kelihatan lebih real aja sih. Itu bagian rumput. Lalu habis itu kita langsung ke jendela gedung kiri. Nah, untuk jendela gedung kiri ini kita pakai loop. Kita pakai loop. Jadi otomatis dia itu langsung membuat grid gitu, langsung bikin banyak gitu loh teman-teman. Dan gridnya itu teratur. Untuk yang kanan juga sama jendelanya, sama kita pakainya begitu juga, cuman beda vertexnya aja. Terus habis itu kita masuk ke teksnya ini tadi ya sudah dideklarasikan, ini kita tambahin aja namanya apa, di dalam teksnya itu apa, teknik informatika, udah gitu aja. Untuk ke display ini untuk kita mau deklarasiin translate, rotate, scale gedungnya, maksudnya manggil lah. Kalau misalnya kita nggak manggil gedung ini, gedung A10 yang kita hapus dari display, dia nggak bakal tampil teman. Mau kita coba aja ya. Kita coba run. Kalau misalnya nggak kita panggil, lalu kita run. Mana sih runnya? Ini ya run. Ketutupan ini, ketutupan meet, ketutupan zoom. Bentar. Kita run. Harusnya nggak muncul apa-apa. Display itu untuk munculin gitu, yang tampil gitu kan teman-teman. Nah, tidak muncul apa-apa, munculnya latar belakang aja. Nah, ini fungsinya display gitu. Kita kembaliin. Oke. Setelah kita kembalikan, kita lanjut dulu ke fungsi keyboardnya. Nah, ini untuk pemanggilan si translate ya, translate, rotate, sama scale-nya tadi. Kita kan tadi udah masukin translate itu untuk geser, terus rotate ini untuk mutar, terus habis itu scale-nya itu untuk memperbesar ataupun memperkecil. Nah, lalu kita panggil dari keyboardnya apa aja.
saya mau yang translate itu bisa ke kanan, kiri, bawah, atas. Jadi kita pakai yang normalnya aja lah ya. Biasanya kan kalau main game WASD ya. WASD pasti yang main game tahu. W itu kita ke atas, A ke kiri, D ke kanan, dan juga S ke bawah. Lalu untuk scale yang memperbesar memperkecil aku pakainya ya normalnya aja, memperbesar ya pakai plus, lalu memperkecil kita pakai minus. Lalu untuk rotasi kita pakai R aja karena rotasi, lalu T karena yang sebelahan. Ya, satunya searah jarum jam, satunya tidak searah jarum jam. Setelah itu saya tambahin X, yaitu case X, itu untuk mereset. Jadi misalnya habis kita putar-putar tuh tadi, kita pencet R, T itu kan nanti posisinya kayak miring atau gimana. Nah, kalau mau kembaliin ke semula, kita pakai X ini tadi teman-teman, untuk meresetnya. Gitu. Lalu untuk GL push matrix sama pop matrix tadi itu sebenarnya ini supaya transformasinya ini tidak mempengaruhi rendering yang lain gitu. Lalu kita masuk ke main. Main ini juga harus dipanggil ya. Kalau misalnya ini kita mainnya nggak memanggil group display function sama group keyboard function. Nah itu tadi yang translate, rotate, scale itu nggak bisa di nggak bisa kita lakuin gitu. Nggak terjadi apa-apa. Karena kalau kita nggak panggil group keyboardnya nggak bisa terjadi apa-apa. Tapi kalau kita panggil nanti bisa dipencet-pencet keyboardnya sesuai yang kita tulis tadi. Displaynya juga. Kita coba run aja ya, biar tahu gimana sih hasil dari gedung A10 buatan. Sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi ya udahlah, kita juga belajar namanya. Nah, ini hasilnya teman-teman, ini gedung yang udah saya buat. Kita coba interaksi deh ya. Kita cek apakah ini bekerja. Keyboardnya misalnya W. Nah, ini ke atas. Terus S ke bawah, A-nya ke kiri, D ke kanan. Oke, kita coba apa tadi? Memperbesar, memperkecil ya. Nah, ini plus. Nah, ini minus. Kita coba putar-putar deh. R. R. Terus ya, T. Habis itu kita balikin ke semula aja deh. Nah, oke. Itu teman-teman. Dadah. Oke. Eh, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi demo project saya untuk menggambar gedung A10 2D menggunakan OpenGL. Saya telah menjelaskan struktur kodenya, fungsi-fungsinya, bagaimana transformasinya, dan menunjukkan demo interaktif dengan keyboardnya tadi. Dan berhasil. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.